Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Ki Armia rahimahullah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih pembahasan perkara jaiz. Sekarang dalam pembahasan jaiz maf'ul. Jaiz maf'ul, sifat perbuatan makhluk atau sifatnya perkara yang diciptakan. Kalau jaiz fi'il itu sifatnya yang menciptakan, sifat perbuatan Allah. Kalau jaiz maf'ul sifat yang diperbuat oleh Allah. Itu sifat kita, sifatnya makhluk. Yang lalu sudah kita bahas satu, yang pertama yaitu la ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Tidak memberi hasil, tidak memberi pengaruh segala apapun yang berasal dari kekuatan yang ada pada dirinya makhluk. Jadi kerjanya yang pertama, kerjanya kita itu ada yang disebut fi'il quwah atau disebut fi'il ilat. Nah, fi'il apa? Ilat atau fi'il quwah. Nah, fi'il quwah ini atau fi'il ilat itu diberikan takrif munculnya sesuatu atau adanya sesuatu
berkaitan dengan adanya sesuatu yang lain, hukum adi kan, adanya sesuatu dengan adanya yang lain yang tidak bisa dihalangi, yang tidak butuh kepada adanya sebab dan tidak butuh kepada adanya mane. Itu disebut namanya fi'il ilat. Perbuatan kita, perbuatan makhluk, apabila kita punya perbuatan itu, maka perbuatan yang demikian, perbuatannya tidak bisa dihalangi dan tidak butuh adanya penghalang. Contoh, kalau tangan sudah bergerak, itu cincinnya pasti juga ikut bergerak, gitu loh. Dan tidak bisa dihalangi. Coba tangannya bergerak, tapi cincinnya nggak bergerak, bisa nggak? Bisa nggak dihalangi? Kalau dari awal dia dihalangi untuk bergerak, yang dihalangi itu geraknya tangan. Tangannya dipegang, dihalangi untuk bergerak, ya cincinnya ikut nggak bergerak, tangannya dihalangi. Tapi ketika tangan sudah bergerak, maka cincin ikut bergerak. Kalau keretanya sudah jalan, yang di dalam kereta ikut jalan, itu namanya fi'il ilat, gitu loh. Kalau pesawatnya sudah terbang, yang di dalam pesawat itu namanya fi'il ilat. Jadi sebuah perbuatan yang tidak butuh mane, nggak bisa dihalangi perbuatannya. Yang perbuatan itu muncul dari kekuatan dirinya. Maka sifat yang harus kita ketahui pertama bahwa kekuatan yang kelihatannya bisa menggerakkan cincin, kekuatan yang kelihatannya bisa mengangkat manusia terbang semuanya, kekuatan yang kelihatannya bisa menjalankan manusia di atas kereta ratusan orang, kekuatan itu tidak bisa memberikan hasil apapun. Kereta kuat nggak? Kuat. Pesawat kuat nggak? Kuat. Tapi ketika dia itu bisa terbang bersama yang lainnya, maka dia tidak berasal dari dirinya sendiri. Maka Allah yang menggerakkannya, Allah yang menjalankannya, bukan kekuatan kereta itu yang menjalankan dirinya sendiri. Bukan kekuatan saya yang menggerakkan tangan saya sendiri, hingga yang lain ikut bergerak. Ini yang harus kita imani pertama dari sifatnya makhluk. Jadi apapun juga kamu lihat mobil bergerak, kamu lihat baju kamu ikut bergerak, kamu bawa tas jalan, tasnya ikut bergerak, kamu naik motor semua. Ketika berkaitan sesuatu itu, maka kita harus mengimani bahwa kekuatan yang ada pada dirinya sesuatu itu tidak bisa menimbulkan hasil apabila tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan dalam Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang di saat peperangan yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman apa? Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma wala romaita, dan bukanlah kamu yang melempar. Ya Allah. Di waktu peperangan Nabi melempar musuhnya, maka lemparan itu mengenai musuhnya. Maka Allah ingatkan, yang melempar itu bukan kamu. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma, tapi Allah lah yang menjadikan kamu melempar.
Bukan kekuatan kamu yang membuat kamu bisa melempar, tapi Allah menjadikan kamu melempar. Walaupun kamu kuat, kalau Allah tidak menjadikan kamu melempar, ya nggak melempar, nggak berguna. Kekuatan kamu itu nggak berguna. Kuat mah kuat, tapi nggak bisa menghasilkan apapun. Ini yang harus kita akui gitu. Jangan terus mengakui bahwa saya kuat dan kuat saya bisa menghasilkan sesuatu. Ini yang kita disebut namanya apa? Syirkul asbab. Kita syirik, kita menganggap adanya asbab itu bisa menghasilkan sesuatu. Ini kita syirik kepada Allah. Maka hati-hati ini. Ini sifat yang pertama yang harus kita ketahui. Mustahil kekuatan yang ada pada dirinya makhluk, kekuatan yang ada pada kainat, perkara yang diciptakan oleh Allah itu bisa menimbulkan sesuatu. Itu hukumnya mustahil. Mustahil itu tidak akan pernah terjadi, begitu loh. Walaupun itu di mata kamu kelihatannya bom menghancurkan, banjir menghancurkan, petir menghancurkan, walaupun kamu lihat itu semua hancur disebabkan datangnya sesuatu, maka kamu tidak boleh mengimani sesuatu itu yang menghancurkannya. Tapi kita harus mengimani ini sabab yang diciptakan oleh Allah. Ini sulit kalau kita nggak ngaji tauhid itu, untuk keluar dari sebab itu sulit. Selama ini kita terikat oleh sebab, kita anggap sebab itu bisa menimbulkan, Allah itu lepas dari sebab gitu loh. Allah hanya menciptakan sebabnya dan kamu sendiri yang mengaturnya. Enggak demikian, enggak. Kita harus kembali kepada makna i'tiqad yang kuat bahwa sebab yang kita lakukan apapun itu enggak bisa menimbulkan sesuatu yang lain, enggak ada. Kalau tidak bersamaan dengan iradahnya Allah, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini i'tiqad ini. Kalau kita nggak latihan ini, ya Allah, sulitnya minta ampun. Empat 40 tahun terlibat sama hukum adat, tiba-tiba mau kita rubah, nggak bisa. 40 tahun kamu duduk, tiba-tiba mau jalan, oh ya jatuh-jatuh terus. Coba kamu jangan berjalan, duduk aja sebulan, terus kamu jalan, kalau enggak ya, sempoyongan, kakinya kecil aja langsung mengkeret. Ini kita 40 tahun, 50 tahun pikirannya terikat sama hukum adat. Dari bayi asal netek kenyang, asal nangis suapin kenyang, butuh sesuatu tinggal minta beli. Ini teribat sama hukum adat sangat kuat sekali, hingga kita anggap kekuatan yang ada pada sesuatu itu bisa menghasilkan, bisa menimbulkan, hingga kita mengandalkan kekuatan itu gitu loh. Yang kita andalkan kekuatannya itu. Tenang, ada si anu, tenang, ada si anu, tenang, ada si anu. Makanya Allah mengingatkan kepada kita ketika peperangan Hunain. Dan Allah mengatakan, kalian mengandalkan banyaknya jumlah kalian, kata Allah. Maka ternyata kalian kocar kacir dengan jumlah kalian yang banyak. Allah mengingatkan, artinya jumlah kalian yang banyak, kekuatan kalian yang besar, nggak bisa menghasilkan apapun, gitu loh. Allah yang mengingatkan, nanti mau mengingkari. Oh nggak bisa, itu mah kekuatannya kurang kuat apa umat Islam? Artinya 300 orang lawan 1000 orang aja menang, 1000 orang lawan 3000 orang menang, coba.
10.000 orang lawan 100.000 orang menang. Ini 100.000 lawan 10.000 kalah kan aneh. Kok bisa? Karena tadi mengandalkan banyaknya orang, mengandalkan kekuatan dirinya, membelakangkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu diingatkan, disadarkan, maka mereka ikut komandonya Nabi, maka Allah kembali tenangkan hati mereka untuk berperang dan Allah berikan mereka kemenangan ketika hatinya kembali tenang dan mengandalkan kepada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, sifatnya perkara yang diciptakan. Artinya Allah menciptakan kekuatan. Betul, listrik. Listrik ada kekuatannya. Strom. Tapi kalau kamu katakan bahwa strom itu yang menimbulkan sesuatu, maka kamu syirkul asbab. Kalau strom itu punya kekuatan, betul. Tapi kalau kekuatan strom itu menimbulkan sesuatu, ini yang merusak akidah kita. Karena kamu lihat sendiri, oh itu begitu ke strom langsung kering, mati. Kembali ke hukum akal. Kalau nggak kembali hukum akal, kamu tertipu. Kamu akan jauh dari mengenali sifat-sifatnya Allah. Kamu akan menjauh daripada keesaannya Allah. Kamu akan menjadi orang-orang yang kelompoknya masuk kelompok orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah, yang imannya tidak bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya imannya dicampuri adanya syirik di dalam af'al. Allah punya perbuatan, kekuatan hamba juga punya perbuatan. Kekuatannya listrik itu, kalau listriknya 220 volt itu bisa mental orang. Kalau listriknya kok sampai 400 volt, wah apalagi 1000 volt, wah ini tegangan super tinggi. Walau kena orang, geseng langsung. Sama kayak petir, ya, begitu kena orang langsung. Kamu pernah lihat nggak film yang orang mainan petir? Film apa itu? Flash. Kalau kena petir malah, itu kok bisa kena petir nggak apa-apa? Ya terserah sutradaranya yang ngatur, kok ente ngatur petirnya. Kata petir, saya mah nurut aja pak. Mau ditempelin kemana aja petir itu nurut. Nah, ketika petirnya ditempelkan, nanti hasilnya yang muncul apa? Ya terserah yang bikin. Mau munculnya kamu geseng, mau munculnya kamu tambah kuat, mau munculnya kamu itu panjang umur, mau munculnya kamu tambah seger, itu urusannya sutradara atau yang menciptakan hasil, bukan urusan petir gitu loh. Listrik begitu, kata listrik saya mah kerjanya nempel aja, tempelin mah tempel. Lah hasilnya apa? Nggak ngerti. Karena listrik itu nggak punya pilihan untuk menimbulkan sesuatu. Yang punya pilihan menimbulkan itu Allah, bukan listrik. Yang punya keinginan untuk bisa menghasilkan itu Allah, bukan kekuatan yang ada pada diri kita, bukan. Jadi kita punya keinginan yang kuat, sekuat apapun, keinginan kita tetap tunduk sama keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, la ta'thira li syai'in minal kainati bi tab'ihi. Tidak ada satupun tabiat, watak yang ada pada dirinya makhluk itu bisa membuat sebuah pengaruh, bisa menimbulkan sesuatu. Kalau tadi ada kuah atau ilat, maka ada lagi namanya tabiat. Jadi pada diri kita itu ada dua macam perbuatan namanya. Perbuatan pertama namanya fi'il toba atau fi'il tob'i.
bahasa sininya itu karakter atau watak. Satu lagi namanya kuwah atau kekuatan, atau disebut lagi yang namanya elat. Pada diri kita ada dua perbuatan ini, dan dua perbuatan ini itu tidak bisa menimbulkan. Allah yang menimbulkan perbuatan itu, dan nanti Allah yang memberi hasil dari perbuatan itu. Bukan perbuatan itu yang menghasilkan sendiri, bukan. Fi'il toba yang kayak apa? Fi'il toba itu sebuah perbuatan yang membutuhkan syarat dan bisa dihalangi. Kalau fi'il kuwah tadi tidak butuh syarat dan tidak bisa dihalangi. Kalau fi'il toba butuh syarat dan bisa dihalangi. Contoh, bensin. Bensin bisa apa? Membakar. Kalau apa? Hah? Lah ya, kalau ada apa? Api. Ada bensin, ada api, terbakar enggak? Hah? Enggak lah. Masa ada bensin dan api terbakar, nggak ada hubungannya. Kalau ditempelin, nah syaratnya terbakar kalau ditempelkan, dan tidak ada penghalang. Kalau bensinnya di botol kamu tutup, apinya ditempelin, kebakar nggak? Nah, itu namanya perbuatan yang ada syarat dan bisa dihalangi. Ada rumah atau ada mobil terbakar, apinya sudah nempel ke mobil, maka mobil terbakar. Ketika mobil terbakar, maka bisa dihalangi api itu dengan apa? Disiram air, maka terhalanglah kerjanya si api. Atau ketika kayu itu basah, api ditempelkan, bisa terbakar? Ya, bisa. Jadi ada kerja pada diri kita yang kerjanya itu butuh syarat dan harus hilangnya penghalang, harus hilangnya manek. Atau kerja yang kerjanya itu berkaitan sama apa? Fisik, nempelnya sesuatu. Kayak peluru bisa menembus. Kalau nembus mati, maka peluru yang bisa menembus itu perbuatan yang namanya toba. Kenapa? Dia bisa dihalangi. Pakai apa? Anti peluru, pakai tameng. Maka orang yang tertembak pasti mati? Belum mesti, karena peluru itu bisa dihalangi, gitu loh. Api panas, kalau kamu pegang api, apinya panas, maka berarti api itu kerja punya syarat, syaratnya harus disentuh, gitu loh. Tapi kalau kamu halangi tangan kamu dengan apa? Baju anti api, ada kan? Punya pemadam itu, baju anti api, kalau kebakaran dia bisa nembus ke, maka dia terhalang untuk bisa terkena api. Ini perbuatan adat namanya. Lah, terhalangnya itu atau menghasilkannya sesuatu itu bukan dari dirinya sendiri atau kekuatan yang lain yang bisa menghalangi, bukan. Berarti menunjukkan kerjanya api itu terbatas. Kerjanya api itu tidak menyeluruh. Kalau api bisa membakar dari dirinya sendiri, maka harusnya api itu nggak milih-milih, apa saja dibakar, mau basah dibakar, mau dihalangi ya dibakar penghalangnya. Tapi nggak bisa begitu, karena api itu nggak bisa punya kerja dari dirinya. Api itu ada programnya, gitu loh. Kerjanya api itu diprogram, didesain oleh Allah. Allah tentukan kerjanya. Oh, ini ada yang kerjanya dengan toba, ada yang kerjanya dengan elat. Hingga dengan dua macam kerja ini,
kamu punya aktivitas seluruh keadaan hidup kamu di dunia ini. Jadi kalau kamu kontrol kerjanya manusia, tidak lepas sehari-harinya dengan dua ini. Kamu jalan kaki, pakai sendal, fi'il apa itu? Elat, sendalnya ikut sama kamu kalau kamu jalan. Panas matahari, kamu nggak mau kena, pakai payung, kamu halangi. Ini kerjanya itu sebenarnya. Itu satu menghalangi sesuatu, satu dengan fi'il elat, yang satu dengan fi'il tauba. Ini isi kerjanya kita dua macam perbuatan itu. Perbuatan yang namanya apa? Karakter, atau disebutnya karakter atau watak atau tabiat. Api punya karakter apa? Memanaskan. Pisau punya karakter memotong. Nasi punya karakter mengenyangkan. Ini sesuatu yang kerjanya itu nanti berkaitan sama adanya penghalang, adanya syarat, maka fi'il yang seperti itu disebut namanya fi'il tabi'i atau karakter. Yang sering keliru tentang karakter ini siapa? Orang-orang yang meneliti, para ilmuwan, ahli fisika, ahli kimia yang meneliti ada unsur ini, ada unsur ini. Maka mereka mengatakan di dalam unsur-unsur itu punya kekuatan, punya karakter. Kayak, oh kalau nuklir karakternya begini, oh kalau corona karakternya begini. Dia akan nyerang pernafasan, dia nggak akan menyerang yang lainnya. Ini karakter dari tiap-tiap benda yang Allah ciptakan. Memang karakternya ada, bukan nggak ada. Tapi karakter itu tidak bisa menimbulkan sesuatu, begitu loh. Jangan kamu tolak karakternya. Api mau nggak panas. Oh api kok nggak panas? Api panas, buktinya api panas apa? Nggak usah kamu sentuh, kamu ukur pakai ukuran panas, kan ada. Betul-betul panas nggak dia? Oh iya panas. Jadi bukan ini mah nggak panas aslinya. Kok nggak panas aslinya bagaimana sih? Panas, tapi panasnya nggak bisa menimbulkan panas yang lain, begitu loh. Kalau api itu panas, kemudian api disentuhkan dengan sesuatu itu ikut panas. Panas yang muncul dari dirinya sesuatu itu tidak muncul dari panasnya api, gitu loh. Karena panasnya api masih ada. Kalau dia itu panasnya pindah, harusnya panas yang tempat yang satu itu nggak ada. Ya begini, airnya panas, gelasnya adem, dituang. Karena airnya panas, gelasnya ikut panas. Nah, panas yang di gelas dari mana? Ya kan? Karena airnya panas, gelasnya ikut panas. Jadi yang menimbulkan panas di gelas siapa? Air. Itu kan? Itu namanya fi'il apa? Fi'il tabi'i. Bisa nggak dihalangi? Bisa. Bikin gelas yang nggak panas ada nggak? Ada. Terhalang berarti. Panasnya air ini nggak keluar ke yang lain. Ketika kamu pegang nggak panas. Kenapa? Karena dihalangi. Tapi ketika nggak dihalangi, kamu pegang dia ikut panas. Terus ditanya, panasnya gelas dari mana munculnya? Begitu loh. Selama ini kita mengimani dari air. Karena airnya panas, gelasnya ikut panas. Berarti panasnya gelas, panasnya air pindah ke gelas, gitu kan? Apa ditransfer? Apa dikloning? Kok jadi ada dua panas? Tadinya yang panas apa? Air. Sekarang yang panas gelas dan terus panas yang di gelas itu muncul dari mana? Kalau kamu katakan muncul dari air, berarti panasnya air bisa menimbulkan panas yang itu namanya syirkul asbab. Kamu syirik kepada Allah tentang satu sebab.
Kamu anggap sebab itu menimbulkan dan Allah bukan yang menimbulkannya. Ya, 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 ya begitu. Jadi kalau ini nggak kita beresin, nggak kita filter diri kita, ya selamanya begitu. Ini kita anggap apa? Adanya kesyirikan, adanya selain Allah yang menimbulkan yang lainnya. Ini dua perkara ini hari-hari selalu kita terlibat. Hari-hari selalu berpengaruh pada diri kita. Maka kalau kita nggak ngaji tauhid, nggak ngaji tentang sifat-sifat diri kita, ya selamanya akan begitu sudah. Nah yang bahaya kan apabila kesyirikan ini kita bawa sampai hari kematian kita. Ketika kita mati, hatinya masih meyakini kita mampu melakukan sesuatu. Ketika mati, hatinya masih mengimani, coba saya nggak begini, nggak akan mati saya. Ketika mati, hati masih meyakini, kenapa saya nggak melakukan itu? Kalau saya lakukan, saya nggak akan mati sekarang. Kehilangan takdir kita. Kehilangan satu perkara yang paling penting dalam keimanan kita, itu mengimani takdirnya Allah, bahwa segalanya ini dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa belajar bagaimana sih mengimani bahwa Allah itu yang memunculkan segala sesuatu. Oh, kita imani bahwa hakikatnya ini ilmu apa? Hakikat, ilmu yang harus kamu tanam dalam hati kamu, bukan kamu keluarkan, bukan. Kalau kamu keluarkan, nanti kamu dites sama orang. Api mau nggak panas, coba rokok saya nih. Samsul lagi. Jangan dikeluarin. Ini boleh kamu keluarkan di majelis taklim. Keluar kamu simpen dalam hati. Walaupun kamu ditempel rokok dan sampai bolong, hati kamu nggak bisa mengimani bahwa rokok yang bikin tangan saya bolong, walaupun sudah bolong, begitu loh. Ini kekuatan iman yang harus kamu punyai. Kalau kamu nggak punya kekuatan iman ini, ya syirik terus. Kamu akan tertipu terus. Kamu akan menganggap ada selain Allah yang menimbulkan sesuatu. Jadi fi'il itu harus esa. Pencipta harus esa. Tidak ada dua pencipta, nggak ada. Apapun yang timbul itu kehendak Allah ada di situ. Apapun yang timbul, mau itu kamu kena rokok, mau kamu kena pisau, mau kamu kena api, mau kamu kena apa saja, terluka, kamu yang menimbulkan hanya satu, tidak ada yang lainnya. Hingga kamu tidak akan sampai melangkah kepada syirkul asbab. Kamu tidak akan mengimani ada yang lain Allah yang mematikan, melukai, menjadikan. Walaupun dalam hukum adat kamu boleh mengatakannya. Awas kena pisau tajam, awas apinya panas nanti terbakar. Orang kalau main air basah, kalau main api panas, main pisau, ini hukum adat namanya. Lah ketika terjadi, hatinya mengimani ini Allah yang menjadikan. Jadi kita harus bisa pisahkan antara di mulut kita, di zahir kita ada hukum adat. Kalau kamu meninggalkan hukum adat, kamu binasa. Kamu akan celaka ketika meninggalkan hukum. Kenapa? Karena kamu bukan orang yang khawarikul adat. Kamu bukan orang yang luar biasa. Asal lapar ya kamu butuh, nggak pakai ukuran sendok lagi kita kalau makan, piring maksudnya. Walaupun ngomong makan ini nggak bikin kenyang, tapi 2 piring lo nggak apa-apa. Memang harus begitu hatinya, makan nggak bikin, walaupun 2 piring, bukan makan nggak bikin kenyang, sesendok aja lah. Itu kalau kamu sudah jadi hatinya kamu sudah
tidak mengandalkan kepada selain Allah. Kalau kita mau melangkah mengandalkan kepada Allah, maka perlahan-lahan kita keluar dari ikatan pada hukum adat. Nanti harus keluar itu bukan meninggalkannya, maksudnya keluar dari mengakui seperti semula, keluar dari menganggap itu muncul dari selain Allah, keluar dari keyakinan yang salah, bukan keluar itu meninggalkan nggak pakai hukum adat lagi, enggak lah. Kamu pakai hukum apa terus? Asal makan eling doang, minum eling gitu, nanti sholat eling, ya lama-lama miring jalan kan. Oh, sholat kok eling, makan eling, makan ya makan. Tapi ketika kamu makan, hatinya meyakini makan nggak bikin kenyang. Ketika minum obat, meyakini obat nggak bikin. Kenapa obat nggak bikin sembuh? Kalau obat bisa bikin sembuh, nggak bisa saya makan. Masa Tuhan dimakan gimana sih? Hah? Kalau obat bisa bikin sembuh, ya nggak saya makan. Kalau saya makan, yang lain nggak kebagian lagi, nggak ada Tuhan lagi. Tuhan kok dimakan gimana? Kayak Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika melihat dia bikin Tuhan dari apa? Kurma. Pas lapar dimakan, bingung dia, Tuhan saya makan gimana sini? Tuhannya dimakan. Nah, kalau Tuhan dimakan, yang lain yang kebagian Tuhan lagi dong. Jadi kita harus punya pemikiran yang cerdas bahwa saya itu memakan nasi, saya makan sesuatu, saya menggunakan alat-alat ini dan semuanya itu tidak bisa menghasilkan sesuatu. Ini i'tiqad yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Apabila kita keluar dari makna ini, maka muncul di hati kita kesyirikan. Ini yang berapa tadi? Yang kedua dari sifat perbuatan makhluk. Yang ketiga, hudusul alam bi asrihi. Harus kita yakini sifatnya yang diciptakan Allah seluruhnya baru. Seluruh yang muncul di jagat ini seluruhnya perkara yang baru. Dan perkara yang baru penciptanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi airnya itu panas, terus kamu tempel kemari, gelasnya jadi panas. Berarti panasnya gelas baru enggak? Baru. Yang munculin siapa? Ya harus Allah. Kalau sudah itu barang baru yang munculkan pasti Allah. Enggak mungkin ada barang baru muncul dari selain syirik kamu. Jadi kita mengimani berikutnya ini. Apabila kamu lihat seluruh perkara ini sudah kamu yakini ini baru, maka perkara yang baru itu yang bisa memunculkannya hanya Allah. Airnya tadinya kan juga nggak panas, Beb. Terus kena api. Ketika kena api airnya jadi panas. Berarti panasnya baru nggak? Panasnya air baru nggak? Baru. Siapa yang munculin? Allah, begitu loh. Jadi apapun perkara yang baru itu dimunculkan oleh Allah, bukan yang lainnya, bukan. Kamu makan, terus kenyang, baru nggak kenyangnya? Baru. Maka baru itu Allah yang memunculkan. Segala perkara yang baru, tidak ada pencipta yang lain, nggak ada. Dari sini kita mulai menghilangkan dalam hati kita bekasnya fi'il tauba dan bekasnya fi'il elah. Mulai hilang nih. Ketika kamu imani semua yang baru penciptanya Allah. Tangannya gerak, tadinya nggak gerak, kemudian tangannya gerak. Baru nggak geraknya? Baru. Ketika tangannya gerak, cincinnya ikut gerak. Cincinnya baru nggak geraknya? Baru. Maka segala yang baru Allah yang menciptakan. Tangan yang baru gerak Allah yang bikin. Cincin yang baru gerak Allah yang bikin. Apapun yang baru muncul, maka kemunculannya hanya diciptakan oleh Allah. Ini i'tiqad yang kita harus kenali di dalam sifatnya makhluk, sifatnya perkara yang diciptakan. Hingga seluruh alam ini harus baru.
Kita harus mengingkari, kita harus menolak pendapatnya filsafat yang mengatakan ada di dalam alam ini yang enggak diciptakan oleh Allah. Filsafat mengatakan ada dalam alam ini enggak diciptakan oleh Allah. Nah, kalau ada dalam alam enggak diciptakan oleh Allah, berarti kemungkinannya dia itu juga tidak berawal, ya, seperti Allah, karena tidak diciptakan, atau dia muncul dengan sendirinya. Kalau dia muncul dengan sendirinya, tidak mungkin ada perkara yang muncul dengan sendirinya. Kalau dia kidam bersama Allah, nggak mungkin ada dua kidam. Tertolak semua ini. Jadi kalau ada perkara yang tidak baru, ada perkara yang muncul di jagat ini dan dikatakan tidak baru, maka perkara itu ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak diciptakan oleh Allah, ada dua kemungkinan. Dia muncul sendiri atau dia kidam bersama Allah. Adapun kidam bersama Allah itu mustahil. Bagaimana barang kidam kok ada dua? Bagaimana? Kidam ya harus sesuatu yang tidak berawal harus esa. Nggak mungkin sesuatu yang berawal itu ada yang lainnya, nggak mungkin. Terus muncul sendiri juga nggak mungkin. Kayak pendapat siapa? Filsafat yang mengatakan matahari ini berputar sejak dulu, nggak ada permulaannya. Kenapa? Karena kata mereka tiap-tiap putaran diawali putaran sebelumnya. Ada barang muter, kipas ini muter. Ketika dia berputar, maka dia diawali putaran itu oleh putaran sebelumnya. Lah, putaran sebelumnya diawali sebelumnya lagi, kata mereka. Maka putaran matahari ini enggak ada awalnya. Sejak tidak berawal sudah berputar matahari ini. Ini pendapatnya siapa? Filsafat. Ya, kita bantah, kita tolak dengan apa? Setiap putaran pasti ada hitungannya. Sudah berapa kali dia berputar? Karena namanya putaran itu dari satu titik kembali ke titik awal itu putaran. Maka akan bisa dihitung sudah berapa kali dia berputar. Nah, sesuatu yang bisa dihitung putarannya pasti ada awalnya dong. Gimana sih, ada hitungannya. Kipas kamu nyalain, ini sudah 1000 kali putaran nih. 1000 kali itu kalau dimundur, pertamanya apa? 0. Pertamanya berhenti, nggak berputar. Lah, berarti putaran itu baru. Maka putaran berikutnya juga baru, terus dia baru. Maka putaran itu tidak mungkin berputar dengan sendirinya. Karena dia dari tidak berputar berpindah ke berputar, maka berputar itu pasti diciptakan. Matahari berputar pasti ada penciptanya. Kipas berputar pasti ada penciptanya. Ini rasionya orang-orang yang sehat begitu. Kalau kita bikin rasio sesuatu yang berputar diawali putaran sebelumnya, ya nggak bisa diterima. Bagaimana? Buktinya sekarang nggak berputar. Bukan berarti kalau dia sesuatu yang berputar itu diawali putaran sebelumnya, maka dia juga nggak akan berhenti. Segala yang berputar tidak berawal dan tidak berakhir. Mana bisa keadaan begitu? Ini apa? Kita harus tolak yang mengatakan ada perkara di dalam alam ini yang tidak baru. Kayak orang mengatakan begini, kalau saya menyalakan api, kalau dulu ada namanya apa itu, lampu apa? Templok itu yang di dinding, yang pakai minyak apa? Pernah gitu? Yang kalau bangun tidur sininya apa? Hitam, angus semua. Ngalamin kamu? Enggak? Kalau lampu mati kita nyalain, asal pagi udah sininya hitam semua udah. Kalau kata orang filsafat,
selama masih ada minyaknya, dia nggak akan mati. Dia akan mati kalau minyaknya habis. Ya, pertanyaannya kita mau pasti nggak kalau minyaknya habis itu mati? Pasti nggak? Pasti nggak? Kalau minyaknya itu habis pasti mati nggak? Biasanya mati nggak? Biasanya mati. Jadi kalau kita katakan kalau minyaknya habis itu pasti mati, berarti kalau minyaknya ada nggak boleh mati, pasti hidup, begitu dong. Ya, nyatanya nggak begitu. Nyatanya kalau lampunya sudah nyala, walaupun masih ada minyaknya, kamu matiin nggak? Bisa mati? Ada minyaknya kan? Kok bisa mati? Katanya kalau ada minyaknya. Ini hukum adat yang demikian, kata orang filsafat, diyakini ini pasti dari dirinya sendiri. Nah, kita nggak demikian mengimaninya. Kita nggak boleh mengimani mengikuti pendapatnya filsafat. Kata kita boleh saja kalau ada minyaknya dia mati, boleh saja kalau ada minyaknya dia hidup. Lah kalau nggak ada minyaknya, ya juga boleh saja hidup menurut akal. Karena menghidupkan sesuatu itu bagi Allah tidak membutuhkan sebab minyak. Bukan berarti kalau nggak ada minyaknya ya nggak akan bisa dihidupkan. Ini kalau kita meyakini yang demikian, maka kita meyakini minyak itu bisa menimbulkan sesuatu. Ini dalam keyakinan kita tidak boleh ada keyakinan seperti itu. Kalaupun dalam hukum adat, ya hukum adat karena kita terikat adat ya cari minyak. Jangan carinya air sumur. Nanti motornya mogok isinya air. Kalau kamunya orang yang luar biasa nggak apa-apa begitu, tetap aja jalan. Kalau kamu kok biasa-biasa saja terus pakai air sumur, waduh, ya biasa ke bengkel terus. Jadi kita harus bisa membedakan mana letaknya hukum kebiasaan, mana letaknya hukum akal. Dalam hukum akal kita meyakini fi'il tabiat, fi'il elat, fi'il kuah, semuanya itu tidak bisa menghasilkan apapun. Mike Tyson kuat ya. Kalau sekali mukul jatuh. Ketika dia memukul, maka kemudian jatuh, kita harus yakini jatuhnya bukan karena kekuatannya, jatuhnya bukan karena kemampuannya, tapi itu dijatuhkan oleh Allah. Kenapa? Jatuhnya kan baru. Ketika dia baru, segala yang baru diciptakan oleh Allah. Nggak ada yang lain selain Allah, pencipta baru nggak ada. Ini 3 sifat yang diciptakan yang harus kita imani. Yang pertama, tidak ada hasil dari kekuatan yang ada pada dirinya makhluk. Tidak ada, yang kedua, tidak ada hasil dari karakter atau tabiat yang ada pada dirinya makhluk. Yang ketiga, hudusul alam bi asrihi, seluruh alam ini baru secara keseluruhan. Tidak ada satupun yang kodim, nggak ada. Semuanya baru. Nah, dari sini faedahnya apa nanti? Faedahnya akan menemukan Allah tidak bisa menggunakan alam menjadi alat, gitu loh. Alam ini tidak bisa menjadi alat bagi Allah untuk menghasilkan sesuatu. Kenapa? Karena alam tidak bisa menghasilkan sesuatu. Maka apapun yang hasil, maka itu tidak ada perantaranya, alam nggak ada. Oh, Allah bikin ini pakai perantara ini. Yang namanya perantara itu bisa menghasilkan sesuatu. Maka kita tidak bisa meyakini kalau perantara itu
ada pada perbuatannya Allah. Allah bikin subur, perantaranya pakai air. Allah bikin manusia, perantaranya pakai air mani. Maka akan timbul timbul pemahaman nanti perantara itu membantu Allah atau bekerja sama dengan Allah. Maka ini harus kita buang keyakinan seperti itu. Kita kembali murni kepada pengakuan la haula wala quwata illa billah. Maka itu muncul dari mana? Dari ngaji ini la haula, tidak ada fi'il quwah, tidak ada fi'il illa, tidak ada fi'il toba. Dari situ kamu bisa ngomong la haula wala quwata. Kamu nggak ngaji ini ya nggak bisa ngomong la haul dengan benar, nggak bisa. Mesti la haulanya tetap ada syirkul asbab. Pasti kamu yakini ini menimbulkan ini menimbulkan ini. Itu kelihatan mata kamu saja karena kamu nggak melihat di belakang itu ada fiilnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan. Ya. Jadi 3 perkara ini kita imani sebagai sifatnya perkara yang diciptakan, hingga kita mengimani tidak ada perantara pada perbuatannya Allah. Allah bikin apapun nggak butuh perantara. Allah butuh perbuat apapun tidak ada alat, tidak ada yang membantu. Kenapa? Karena semuanya nggak bisa membantu. Kayak contoh begini, saya mau menggeser alat ini, bisa saya geser tanpa alat. Umpamanya ini gambarannya, saya geser tanpa alat. Terus saya pingin gesernya pakai alat, bisa nggak? Bisa. Pakai alat gesernya. Tapi ketika alat itu bisa menggeser, berarti alat itu membantu saya. Walaupun saya kalau nggak dibantu alat bisa menggeser, tapi ketika alat itu punya hasil dan dia bisa menghasilkan sesuatu, berarti dia membantu saya. Nah kalau alatnya kayak begini namanya, ini nggak bisa bantu apa-apa, begitu loh. Walaupun kamu jadikan alat, tetap kamu yang menghasilkannya. Walaupun kelihatannya kamu jadikan gandengan, tapi hasilnya kamu yang memunculkan. Kenapa? Karena dia nggak punya kemampuan apa-apa, gitu loh. Wayang sama wayang berantem, yang satu mukul, yang satu jatuh. Yang bikin mukul siapa? Dalang. Yang jatuhin siapa? Begitu. Karena nggak ada punya kemampuan dua-duanya. Begitu loh. Yang satu nggak bisa mukul, yang satu nggak bisa jatuh. Maka ini dijadikan dipukulkan, ini hingga tampaklah kamu punya perbuatan. Yang satu punya perbuatan mukul, yang satu jatuh. Dua-duanya perbuatan diciptakan oleh. Ini harus kita imani, hingga seluruh yang baru Allah yang menciptakan. Ini i'tiqad kita, hingga kita tidak bisa kita tidak pernah menganggap adanya pencipta lain selain Allah. Ini i'tiqad yang bersih, ini i'tiqad yang tanzih, ini yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kepada para sahabatnya, para penerusnya, hingga sampai kepada kita saat ini. Mudah-mudahan hati kita senantiasa diikat oleh Allah dengan tauhid yang bersih. Allah ikat hati kita dengan akidah yang bersih. Allah kuatkan iman kita, Allah jaga hati kita, Allah jadikan iman ini tidak tergoyahkan, tidak pindah kepada akidah yang lainnya. Allah jaga iman kita sampai nanti hari kematian kita, dan Allah mudahkan kita di dalam hari kematian kita hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan di akhirat nanti ditolong oleh Allah dari hisab dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر كل حوبة واستر لنا عوراتي وامن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد ضعف صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.